Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM pada hari Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Penyesuaian harga baru BBM ini dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Adapun penyesuaian harga BBM bersubsidi yang sudah berlaku adalah sebagai berikut. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Jika dulu di zaman Presiden SBY, sikap PDIP begitu keras menentang kenaikan harga BBM, di era Presiden Jokowi, sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berubah tak galak seperti dulu. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto menyampaikan sikap partainya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Pihaknya mengatakan pemerintah tengah kesulitan. Berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada Wong Cilik, kepada Marhen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah, kata Hasto, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Lebih lanjut Hasti menyampaikan, PDIP ingin pemerintah mencari cara lain dalam mengatasi krisis dan kesulitan anggaran akibat adanya krisis global. Pihaknya juga meminta kenaikan harga BBM ini menjadi opsi paling akhir. Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan, kata Hasto. Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama 2 tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi COVID-19, jelas dia. Kenaikan BBM ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia hingga ini belum dirasakan secara menyeluruh. Ini juga bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat kebijakan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga terjadi kenaikan harga BBM. Namun pada saat itu, PDIP adalah salah satu partai yang paling gencar menolak kebijakan tersebut. Bahkan, PDIP tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke istana agar kebijakan kenaikan harga BBM dibatalkan. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini juga sempat dilakukan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke 2 kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil. Upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 di mana salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout saat permintaannya tidak diakomodir mayoritas anggota DPR pada saat itu. Selain Rieke, politikus PDIP lainnya, Ripka Ciptaning juga mengancam pemerintahan SBY kala itu akan mengerahkan 15.000 orang ke istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, masa tersebut akan dipimpinnya sendiri. Saya anggap perjuangan ada 2, parlemen dan ekstra parlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstra parlemen, kata Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 17 Juni tahun 2013. Mereka juga membagi-bagikan buku mengenai sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna terkait RAPBNP 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20 x 10 cm ini dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna.
Buku tersebut berisikan usulan postur APBNP 2013 versi PDIP melalui program Prodesa, untuk menghadapi postur APBNP 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil ini juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan. Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan? Karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBNP 2013, kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus mengubah APBN dan menaikkan harga BBM. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBNP 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana 43 triliun rupiah yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak 30 triliun rupiah. Demikian kutipan buku kecil itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.